Ada pertanyaan, Pak, buku kerja e-purchasing ini masih bisa dipakai di katalog versi 6 gitu. Buku kerja e-purchasing edisi kedua ini tidak berkaitan dengan versi aplikasi karena kita berbicara e-purchasing, tata kelola e-purchasing. Buku ini tidak berbicara aplikasi katalog sama sekali. Kalau menyinggung iya hanya sebagai bagian dari petunjuk bahwa menjalankannya dengan salah satunya dengan katalog. E-purchasing itu ada dua, yaitu melalui katalog elektronik dan melalui toko daring. Ya, yang saat ini katanya di versi katalog versi 6 dijadiin satu, katanya begitu ya. Kita lihat nanti kenyataannya. Tapi pastinya adalah buku ini adalah memberikan strategi tata kelola e-purchasing sejak merencanakan, mengidentifikasi kebutuhan, bagaimana menganalisis pasar, ketersediaan pasarnya di marketplace yang disediakan oleh LKPB ini, ya juga bagaimana mencarikan referensi harga yang pas, itu ya, bagaimana kita menetapkan penyedia e-purchasing kalau untuk negosiasi, atau bagaimana kita uh, memfilter segala macam kebutuhan kita, persyaratan-persyaratan kita berdasarkan mini kompetisi setelah penentuan papan peringkat, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bernegosiasi, kemudian bagaimana kita mengendalikan kontraknya, itulah buku ini ya. Lebih dari sekedar berbicara aplikasi. Ya, buku ini tidak berkaitan dengan aplikasi langsung khusus untuk katalog tidak. Ya, bahkan untuk entitas-entitas lain, misalkan BUMN yang memiliki marketplace sendiri, misalnya Anda bisa menerapkan ini toko daring, misalkan Anda belanja di Indo Trading, Anda belanja di Bali Mall, MBIS Market, tata kelolanya sesama. Awali dari 7 langkah e-purchasing untuk pekerjaan konstruksi dan 7 langkah e-purchasing untuk barang dan jasa lainnya, dan Bismillah sebentar lagi ya juga akan masuk jasa konsultansi konstruksi. Rekan-rekan semuanya yang belum punya buku kerja e-purchasing segera miliki ini ya. Buku ini sangat-sangat membantu Anda memperbaiki, meningkatkan akuntabilitas setiap data-data dalam mengambil keputusan, mulai dari merencanakan, mempersiapkan, melakukan belanja transaksinya entah itu mini kompetisi atau negosiasi, dan juga yang paling penting ini ya, mengendalikan kontrak. Buku kerja e-purchasing edisi kedua yang setiap kali seminggu atau 2 minggu sekali QR code-nya saya upgrade. QR code-nya saya upgrade. Anda tinggal scan ulang QR code-nya dan ada yang baru di situ. Update terbaru yang baru saya lakukan tadi adalah saya mengupload di QR code buku kerja e-purchasing dokumen kompetisi untuk mini kompetisi di dalam surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 yang terkait dengan mini kompetisi. Di situ disebutkan bahwa salah satu persiapannya mempersiapkan dokumen kompetisi. Ya, sementara di SE itu tidak menjabarkan seperti bagaimana dokumen kompetisi, bermodalkan eh, kebijakan yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Saya membuat dokumen mini kompetisi versi buku kerja e-purchasing edisi kedua. Bisa tinggal Anda scan ulang QR code-nya, Anda manfaatkan, jangan Anda modifikasi. Persyaratan-persyaratan teknis apa yang cocok untuk buku kerja untuk mini kompetisi setelah penentuan papan peringkat, menurut saya adalah 7 pertimbangan yang terdapat, yang diulas di buku ini, yang dinegosiasi, yang kalau misalkan menggunakan negosiasi itu kita gunakan. Jadi 7 pertimbangan itu, entah itu negosiasi atau mini kompetisi, menurut saya itu adalah strategi situ untuk memfilter pelaku usaha. Ya, bedanya apa? Kalau negosiasi, filter 7 pertimbangan tadi dilakukan sebelum membuat paket, yaitu tahap persiapan, itu negosiasi. Nah, tapi kalau mini kompetisi dilakukan kapan? Setelah papan peringkat, di mana ada 2 formulir yang dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas. Di situ ada 5 formulir totalnya untuk menentukan meningkatkan akuntabilitas kita ketika kita memfilter, membuat evaluasi setelah penentuan papan peringkat. Semoga bermanfaat.